Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Di sini saya sebagai konselor dan konseli saya yakni Mbak Dianggra ini sebagai Mbak Puspa. Oke, untuk konseling kali ini yakni kita akan mempresentasikan video konseling bertemakan tentang konseling apa? Keluarga. Ya, konseling keluarga. Di sini dengan mengangkat sebuah tema permasalahan yang akan dibahas bersama konseli yakni Mbak Puspa. Masalahnya yakni sebuah penempatan jurusan di kelas 1 SMA penjurusan ya. Kelas 1 SMA penjurusan. Jadi seperti itu. Untuk Mbak Dianggra ini apakah sudah siap? Karena video konseling akan saya mulai. Ya, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Puspa. Selamat sore. Iya, Pak. Oke, baik. Gimana Mbak Puspa kabarnya? Baik, Pak. Setengah baik tapi. Maksudnya setengah baik. Bagaimana Mbak ya? Apakah boleh diceritakan sedikit, Mbak? Ya gitu, Pak. Oke, baik ya. Nanti akan kita bahas, Mbak ya. Sebelumnya, saya tanya kepada Mbak Puspa terlebih dahulu. Dengan adanya rapat online ini bersama saya, apakah Mbak Puspa sudah mengetahui kegiatan apa yang akan kita laksanakan? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Baik. Kalau Mbaknya nggak tahu karena karena habis ini kita akan melaksanakan sebuah konseling individu dengan mengangkat sebuah tema dengan penempatan jurusan, masalah yang Mbak hadapi karena saya mendapatkan sebuah laporan dari orang tua Mbak dengan melakukan pendekatan analisis transaksional. Jadi seperti itu. Sebelumnya, apakah Mbak sudah melakukan konseling? Sudah pernah melakukan konseling? Sama sekali, Pak. Oke, baik. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apakah itu konseling. Yakni, konseling adalah proses pemberian bantuan kepada seorang konseli yaitu Mbak sendiri, yaitu seorang siswa, yaitu saya yang memberikan bantuan, yakni seorang konselor kepada seorang konseli, agar supaya konseli tersebut dapat terbantu dalam memecahkan suatu masalah yang ia hadapi. Jadi seperti itu. Apakah Mbak paham? Iya, Pak. Paham. Oke, baik. Oke, selanjutnya karena dalam proses konseling ini kita terikat oleh asas-asas, yakni ada beberapa asas yang perlu saya sampaikan, yakni di mana itu ada asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Di mana nanti saya tidak akan membeberkan rahasia yang Mbak ceritakan dan laporan dari orang tua Mbak, dan tidak akan saya beberkan, dan asas kesukarelaan. Dan ada beberapa asas yang lainnya. Asas kesukarelaan yaitu asas di mana seorang konselor itu mau bersukarelawan menceritakan masalah yang ia hadapi sepenuhnya dan setelahnya kepada seorang konselor. Paham, Mbak, sampai sini? Iya, paham, Pak. Oke, paham. Baik. Kalau seperti itu, konseling akan saya mulai. Oke, saya tanya lagi ya, Mbak. Tadi kan sampean kan bilang keadaan Mbak kan setengah baik. Maksudnya setengah baik itu seperti apa, Mbak? Apakah boleh diceritakan, Mbak? Ya, gini loh, Pak. Setengah baik ini saya banyak pikiran. Salah satunya permasalahan sekolah.
kan ini awal masuk sekolah kan ada penempatan jurusan, mau masuk ke jurusan IPA, IPS atau bahasa. Namun saya memiliki keinginan untuk masuk ke jurusan IPS. Kenapa saya memilih itu? Karena menurut saya jurusannya nggak seberapa susah gitu loh. Apalagi itu kan banyak kan kalau IPS naungannya ke sejarah. Jadi saya suka kayak geografi, sejarah-sejarah gitu saya suka Pak. Suka membaca sih. Namun keinginan saya ini ditolak sama orang tua saya. Orang tua saya ingin saya masuk ke jurusan IPA. Nah, saya nih dari SMP nggak suka banget sama yang namanya IPA karena saya tahu jika masuk ke jurusan IPA pastinya kan pelajarannya akan dibagi ada matematika, fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Saya tidak suka itu karena menurut saya nggak pingin ketemu angka yang benar-benar saya nggak suka gitu loh Pak. Ini saya nggak suka gitu karena menurut saya itu susah. Maka dari itu saya memilih untuk memilih jurusan IPS meskipun IPS nanti juga ada matematikanya, tetapi kan fokusnya nggak ke nggak ke pelajaran yang seperti itu gitu. Iya, yang nggak berfokus ke matematika. Okay. Namun orang tua saya itu menolak Pak atas yang saya inginkan. Itu Pak. Oke, baik Mbak. Oke, baik Mbak Puspa. Jadi permasalahan Mbak kan intens seperti itu. Karena akan saya tekankan lagi dalam proses konseling ini, saya akan membantu memecahkan masalah yang Mbak hadapi. Jadi di mana saya itu kan juga mendapat sebuah laporan dari orang tua Mbak kan yang saya ceritakan awal tadi. Ya. Karena sampai di kelas 1 ini kan mau dijuruskan di kelas di IPA. Tetapi Mbaknya kan tidak mau karena saya juga telah mendengar dari alasan yang Mbak paparkan barusan karena Mbak itu notabene-nya itu lebih suka membaca. Ya, lebih tertarik membaca tentang lebih suka membaca karena tentang sejarah-sejarah begitu pengetahuan kan. lainnya Tentang pengetahuan sejarah seperti itu. Tapi untuk dalam bidang pengetahuan aritmatika, Mbaknya kan masih kurang. Oke, baik. Dalam proses konseling ini tuh Mbak itu harus bisa memberitahu kepada orang tua Mbak. Gini, Pak, Bu, maaf sebelumnya. Karena kemampuan saya di bidang pengetahuan membaca dan prasejarah tentang alih-alih sejarah, saya tuh lebih memahaminya dibanding pengetahuan saya di bidang aritmatika. Jadi Mbak itu memberikan alasan yang konsekuen, yang bagus, yang bermutu kepada orang tua Mbak supaya orang tua Mbak itu tidak menyuruh Mbak untuk ke jurusan IPA, supaya Mbak itu nantinya itu akan diiakan di jurusan IPS karena sesuai dengan kemampuan Mbak seperti itu. Karena dalam dalam proses ini Mbak itu harus mempunyai tujuan utama, yakni supaya orang tua Mbak itu mengiyakan. Begitu Mbak. Apakah Mbak sudah memahaminya? Jadi nanti kita kalau sampai nanti sudah bilang ke orang tuanya dan saya mendapatkan sebuah laporan lagi tentang jurusan yang Mbak pilih dan orang tua sampai mengiyakan, dan nanti saya setelah mendapatkan laporan kita nanti akan membuat kontrak lagi Mbak ya. Bagaimana sih nanti kalau sampai nanti sudah sudah dalam jurusan tersebut ya Mbak, kita akan membuat kontrak terlebih dahulu. Setelah saya mendapatkan sebuah laporan, kita nanti akan bertemu lagi dalam proses konseling selanjutnya ya Mbak. Ya, Pak. Apakah Mbak sampai sini sudah paham? Paham. Oke, baik. Oke, baik.
Jadi nanti apa yang Mbak lakukan kepada orang tua? Gimana? Ya, saya Bilang ke orang tuanya Mbak ya, paparkan alasan yang tak bagus. salah dulu dong. Gitu. Ya Mbak ya, bilang ke orang tuanya, kenapa sih saya kok itu memilih jurusan IPS karena saya ahlinya di bidang ini Pak, Bu, seperti itu ya. Nanti dibilang ke orang tua, ya Mbak ya. Iya. Baik, baik. Oke, untuk konseling hari ini Bapak akhiri dan kita akan lanjutkan ke konseling selanjutnya Mbak ya. Nanti setelah saya mendapatkan laporan dari jawaban iya dari orang tua Mbak. Baik Mbak. Baik. Kalau Mbak sudah paham sampai sini dan proses konselingnya juga sudah cukup baik dan sudah cukup berjalan dengan waktu. Untuk konseling hari ini saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak. Iya, sama-sama Mbak.